Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muniroh, kelas A38 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan ini saya akan presentasi KKN PJJ yang saya lakukan selama 40 hari dan dibimbing langsung oleh dosen pembimbing lapangan Bapak Faridho Fuad MPD. Dalam kesempatan ini saya mengambil tema optimalisasi pembelajaran Al-Quran praktek tajwid dengan metode pembelajaran tutor sebaya dan sorogan. Jadi saya menggunakan dua metode. Kenapa saya mengambil di TPQ ini judul tersebut, kegiatan tersebut? Karena setelah saya lakukan observasi, ternyata masih perlu bimbingan, anak-anak perlu dibimbing dalam belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian anak-anak masih mengalami kesulitan dalam mempraktekkan cara baca pada Al-Quran. Jadi mereka tahu materi, tetapi ketika dipraktek masih kesulitan dalam mempraktekannya. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya saya setelah observasi kemudian mengkonfirmasi kepada kepala TPQ, saya menyusun program kerja. Setelah menyusun program kerja, saya validasi program kerja tersebut, konsultasi kepada pihak TPQ, kemudian menjadwalkan kegiatan tersebut. Setelah dijadwalkan, saya langsung masuk ke kelas anak-anak. Nah, dalam pelaksanaan ini setiap kelas itu berbeda-beda. Jadi saya ambil 3 kelas Sigor Ula, Sigor Sani, dan Kibar. Di kelas Sigor Ula ini kemampuan tajwidnya itu baru hukum nun mati dan tanwin. Kemudian ada kelas Sigor Sani dan juga kelas Kibar yang sudah sampai pada pembelajaran tajwidnya hukum mat. Nah, di awal saya dan mengajak Dewan Asatid itu pada kelas Sigor Ula. Jadi setiap hari itu berbeda kelasnya. Saya lakukan observasi terlebih dahulu kemampuan siswa tersebut. Jadi anak-anak ada yang sudah paham, ada yang sudah cara bacanya sudah mulai benar, ada yang masih sama sekali belum bisa. Nah, setelah saya melakukan observasi, kemudian dari data kemampuan anak tersebut, saya lakukan pembuatan kelompok. Nah, tutor sebaya. Dalam kelompok tersebut ada ketua. Jadi tugas ketua ini adalah membantu temannya yang belum bisa. Tapi tetap harus dalam bimbingan asatid. Jadi di sana tetap dibimbing langsung. Kemudian setelah anak-anak mendapat tugas, karena di kelas awal jadi masih kita berikan surah-surah pendek atau juz amma. Di sana dipilihkan sama asatid, sama ustadz-ustadzahnya, mana yang perlu dicari hukum bacaan dan juga bagaimana cara bacanya yang benar. Setelah diberi waktu sekitar 10 menit, kemudian anak-anak setor satu-satu, termasuk juga ketuanya. Jadi mereka setor kepada
asatidnya tentang yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Ternyata ada peningkatan dari kelas Sigor Ula, kelas Sigor Sani juga kelas Kibar. Setelah menggunakan metode tersebut, ternyata anak-anak lebih antusias karena mereka mencari tahu bagaimana cara baca yang benar, bagaimana saya supaya ketika setor itu tidak ada yang salah. Jadi mereka lebih semangat dalam belajar bagaimana cara membaca tajwid yang benar. Kemudian setelah saya melakukan pembelajaran tersebut di masing-masing kelas, saya juga lakukan kolaborasi. Jadi seluruh kelas dievaluasi bareng-bareng mereka, hampir sama dengan yang kelas per kelas tadi, tapi ini digabung, jadi gabungan antara kelas Sigor Ula, Sigor Sani, dan kelas Kibar. Lalu saya melakukan evaluasi bersama partner atau Dewan Asatid, menyusun strategi ulang apakah minggu pertama yang saya lakukan itu cukup menarik atau berhasil. Nah, ternyata alhamdulillah menarik, anak-anak berhasil, jadi saya lakukan di minggu berikutnya. Kemudian kami melakukan evaluasi bersama pengajar, menilai kemajuan, kendala, dan penerapan metode tersebut. Kendala yang dialami ternyata karena musimnya musim hujan, jadi banyak santri yang tidak sekolah karena kendala musim hujan. Kemudian pagi sampai siang mereka juga sekolah formal, jadi sore itu kadang ada yang capek atau kelelahan. Nah, itu yang kendala yang saya alami selama melakukan KKN ini. Kemudian mempersiapkan akhir kegiatan, menyiapkan laporan hasil, menyiapkan dokumentasi, juga acara penutupan. Nah, di sini saya bertanya kepada anak-anak, alhamdulillah mereka antusias, mereka senang dengan metode tersebut karena merasa tertantang. Jadi pengen bisa, banyak yang pengen bisa. Karena sebelumnya katanya menggunakan metode yang hanya baca, setor, seperti itu saja. Kemudian saya melakukan acara penutupan bersama anak-anak, bersama pengurus juga, lalu menyusun laporan dan dokumentasi hasil akhir. Nah, itulah tadi seluruh kegiatan yang saya lakukan selama KKN di TPQ Miftahul Ulum. Semoga kegiatan KKN ini berkontribusi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di TPQ Miftahul Ulum dan supaya sekaligus memperkaya pengalaman mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu dan nilai-nilai PAI di masyarakat. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.